Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama Ibu Mufti Karimah. Anak-anak dapat memanggil Ibu dengan panggilan Ibu Mufti. Pada pembelajaran pagi hari ini kita akan belajar mengenai zakat fitrah sesuai yang telah Ibu sampaikan di dalam grup kelas ya. Ibu berharap anak-anak memperhatikan materi yang akan Ibu sampaikan melalui video ini. Pengertian zakat. Menurut bahasa Arab, zakat itu artinya pengembangan, kesuburan atau bertambah atau tumbuh. Secara etimologi, pengertian zakat adalah suci, berkat, bersih, berkembang, dan baik. Secara terminologi, pengertian zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberikan kepada para mustahik yang telah disebutkan di dalam Al-Quran. Kemudian, hakikat zakat yaitu proses penyucian diri yang berdimensi kemanusiaan. Zakat merupakan wujud ketaatan terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai konsekuensi pernyataan keimanan. Materi yang kedua yaitu hukum dan dalil tentang zakat. Hukum menunaikan zakat yaitu wajib bagi yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Dalil tentang zakat terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah. Untuk yang pertama, ada yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 43. Ibu bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Yang kedua yaitu ada Quran Surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna shalataka sakanun lahum wallahu sami'un 'alim. Artinya, ambillah zakat dari sebagian harta, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Yang ketiga yaitu ada Quran Surat Al-Baqarah ayat 277 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu wa 'amilus shalihati wa aqamus shalata wa atuz zakata lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman mengerjakan amal soleh, mendirikan sholat, dan menunaikan zakat. Mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Di dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memberangkatkan Mu'adz bin Jabal ke Yaman, beliau bersabda, beritahulah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan membayar zakat dari harta orang kaya yang akan diberikan kepada fakir miskin di kalangan mereka. Jadi hukum dan dalil hukum dari zakat fitrah yaitu wajib ya untuk yang telah memenuhi syarat. Untuk materi yang ketiga yaitu mustahik zakat. Apa itu mustahik zakat? Mustahik zakat adalah istilah bagi orang-orang yang berhak menerima zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Menurut pendapat yang kuat, mustahik zakat fitrah hanya terdiri dari dua golongan yaitu fakir dan miskin. Adapun orang yang berhak menerima zakat dibagi menjadi 8 golongan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat At-Taubah ayat 60 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innama shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fis sabilillahi wa banis sabil fariidatan minallah wallahu 'alimun hakim. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana.
Berdasarkan ayat di atas, ada 8 golongan mustahik zakat harta atau orang yang berhak menerima zakat harta. 8 golongan penerima zakat, yaitu yang pertama ada fakir. Fakir adalah orang yang amat sengsara hidupnya, tidak memiliki harta dan tidak mempunyai tenaga untuk mencukupi kebutuhan diri dan keluarganya. Yang kedua yaitu miskin. Miskin adalah orang yang mempunyai barang yang berharga atau pekerjaan yang dapat mencukupi sebagian kebutuhannya, akan tetapi tidak semua tercukupi. Yang ketiga yaitu amil. Amil adalah orang yang ditunjuk untuk mengumpulkan zakat, menyimpannya, membaginya kepada yang berhak, dan mengerjakan pembukuannya. Nah, syarat menjadi amil yaitu muslim, akil dan balik, merdeka, adil, dapat mendengar, dapat melihat, laki-laki, dan mengerti tentang hukum agama. Yang keempat yaitu mu'alaf. Anak-anak pasti sudah tahu ya, mu'alaf adalah orang yang baru masuk Islam. Nah, mu'alaf yang berhak menerima zakat itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, mu'alaf muslim, yaitu orang yang sudah masuk Islam tapi niatnya atau imannya masih lemah, maka diperkuat dengan diberi zakat. Yang kedua yaitu mu'alaf yang telah masuk Islam dan niatnya cukup kuat dan dia terkemuka di kalangan kaumnya. Ia diberi zakat dengan harapan kawan-kawannya akan tertarik untuk masuk Islam. Yang ketiga yaitu mu'alaf yang dapat membendung kejahatan orang kafir yang ada di sekitarnya. Yang keempat, mu'alaf yang dapat membendung kejahatan orang yang membangkang untuk membayar zakat. Golongan yang kelima yaitu riqab, yaitu muqatab yang berarti budak belian yang diberi kebebasan usaha untuk mengumpulkan kekayaan agar ia dapat menebus dirinya untuk merdeka. Golongan yang keenam yaitu gharim. Gharim adalah orang yang mempunyai hutang. Gharim dibagi menjadi 3, yaitu yang berhak menerima zakat tadi ya. Yang pertama, orang yang meminjam guna menghindarkan fitnah atau pertikaian. Yang kedua yaitu orang yang meminjam harta guna keperluan diri sendiri atau orang lain atau keluarganya untuk hajat yang mubah. Yang ketiga yaitu orang yang meminjam karena tanggungan, misalnya para pengurus masjid, madrasah, atau pesantren yang menanggung pinjaman guna keperluan masjid, madrasah, atau pesantren tersebut. Golongan yang ketujuh yaitu sabilillah. Sabilillah yaitu orang yang berada di jalan yang dapat menyampaikan sesuatu karena ridha Allah, baik berupa ilmu maupun amal. Golongan yang terakhir yaitu Ibnu Sabil, yaitu orang yang mengadakan perjalanan yang bukan bertujuan untuk maksiat di negeri rantauan, lalu mengalami kesulitan dan kesengsaraan dalam perjalanannya. Materi yang selanjutnya yaitu orang yang tidak berhak menerima zakat. Yang pertama yaitu ada orang kaya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak halal membagi zakat bagi orang yang kaya dan orang yang mempunyai kekuatan tenaga. Yang kedua yaitu hamba sahaya, karena masih mendapat nafkah atau tanggungan dari tuannya. Yang ketiga yaitu keturunan Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya tidak halal bagi kami ahlul bait mengambil sedekah atau zakat. Kemudian yang keempat yaitu setiap orang yang dalam tanggungan yang berzakat, misalnya anak dan istri. Yang kelima yaitu orang non-muslim. Nah anak-anak, macam-macam zakat itu dibagi menjadi 2 ya. Yang pertama itu ada zakat fitrah dan zakat mal. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai zakat fitrah. Pengertian zakat fitrah secara bahasa itu artinya bersih atau suci. Sedangkan secara istilah zakat fitrah adalah sejumlah harta berupa bahan makanan pokok yang wajib dikeluarkan oleh seseorang menjelang hari raya Idul Fitri dengan tujuan membersihkan jiwa dengan syarat dan rukun tertentu. Hukum dan dalil zakat fitrah yaitu terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Artinya, dan dirikanlah zakat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku'. Kemudian di dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu an Ibnu Abbas radhiyallahu anha qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratan lis-shaimi minal lagwi war rafathi wa
tu'mata lil masakin. Artinya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan zakat fitrah untuk membersihkan diri dari orang yang berpuasa, dari perbuatan yang tidak berguna dan perkataan yang kotor, serta untuk memberi makan kepada orang-orang yang miskin. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Nah, zakat fitrah adalah satu-satunya zakat yang diwajibkan bagi setiap muslim untuk menyucikan jiwa. Zakat fitrah tidak saja diwajibkan bagi mereka yang kaya, akan tetapi juga bagi mereka yang kurang berkecukupan. Jadi, meskipun orang itu miskin menurut kategori umum, dia tetap wajib membayar zakat dan selanjutnya ia berhak untuk menerima zakat pula. Materi selanjutnya yaitu mengenai rukun zakat fitrah. Rukun zakat fitrah yang pertama itu niat. Diniatkan karena Allah. Yang kedua yaitu muzaki, yaitu orang yang menunaikan zakat. Yang ketiga ada mustahi, yaitu orang yang menerima zakat. Dan yang keempat yaitu ada barang yang dizakatkan. Kemudian syarat zakat fitrah, apa saja syaratnya? Yang pertama beragama Islam. Yang kedua orang yang ada pada waktu terbenam matahari pada malam Idul Fitri. Yang ketiga mempunyai kelebihan makanan baik untuk dirinya sendiri maupun untuk keluarganya. Yang keempat yaitu bayi yang lahir sebelum matahari tenggelam di akhir bulan Ramadan. Selanjutnya yaitu bagaimana ketentuan pengeluaran zakat fitrah. Barang untuk membayar zakat fitrah adalah bahan makanan pokok yang ada di daerah setempat. Contohnya kalau di lingkungan kita beras ya anak-anak. Nah, takaran berat untuk beras itu yaitu 2,5 kilo atau 3, liter. Jika tidak punya beras, maka bisa diganti dengan uang yang nominalnya sama dengan harga beras pada waktu itu. Kemudian, terdapat hadis tentang waktu pembayaran, benda yang digunakan, dan takaran zakat. Hadis tersebut berbunyi, qala Ibnu Umar faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri so'am min tamrin aw so'am min sya'irin 'alal 'abdi wal hurri wal dzakari wal untha was saghiri wal kabiri minal muslimina wa amara biha an tu'addiya qabla khuruhin nasi ila shalah. Artinya, Ibnu Umar telah berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sudah mewajibkan zakat fitrah 1 sok atau 2,5 kilo atau 3,5 liter dari kurma atau 1 sok dari gandum atas budak dan orang yang merdeka, laki-laki, perempuan, kecil, dan besar dari orang-orang Islam. Dan beliau menyuruh supaya dikeluarkan zakat fitrah itu sebelum orang-orang keluar pergi sholat. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian ketentuan waktu mengeluarkan zakat fitrah yaitu ada 5. Yang pertama, ada waktu yang diutamakan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Kapan itu? Yaitu mulai terbenam sampai pada akhir bulan Ramadan sampai dengan sebelum sholat subuh pada tanggal 1 Syawal. Yang kedua yaitu waktu yang diperbolehkan untuk membayar zakat fitrah, yaitu sejak awal bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Yang ketiga yaitu waktu yang lebih baik untuk membayar zakat, yaitu ada setelah ba'da subuh sebelum pergi melaksanakan sholat subuh. Yang keempat yaitu waktu yang tidak diperbolehkan untuk membayar zakat ketika setelah melaksanakan sholat Idul Fitri. Yang kelima yaitu waktu yang diharamkan untuk membayar zakat, yaitu setelah terbenam matahari pada tanggal 1 Syawal. Nah, kemudian anak-anak, apa tujuan sebenarnya umat muslim itu melakukan zakat fitrah? Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan orang-orang miskin pada hari raya Idul Fitri dan untuk menghibur mereka dengan sesuatu yang menjadi makanan pokok penduduk di negeri tersebut. Kesimpulan mengenai materi yang telah Ibu jelaskan yaitu tadi yang pertama ada pengertian zakat. Pengertian zakat tadi ada tiga perspektif ya. Yang pertama secara
etimologi, yaitu zakat berarti suci, berkat, suci, berkembang, dan baik. Kemudian tadi menurut terminologi yaitu sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberikan kepada para mustahik yang disebutkan di dalam Al-Quran. Kemudian materi yang kedua tadi ada hakikat zakat. Bahwasannya proses zakat adalah proses penyucian diri yang berdimensi kemanusiaan. Kemudian materi selanjutnya tadi ada hukum dan dalil zakat. Hukumnya yang pasti wajib bagi umat muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Kemudian dalil zakat ada di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 43, At-Taubah ayat 103, dan Al-Baqarah ayat 277 yang sudah Ibu lafalkan tadi. Untuk mustahik zakat dibagi menjadi 8, yaitu ada fakir, miskin, amil, mu'allaf, riqab, gharim, sabilillah, dan ibnu sabil. Kemudian orang yang tidak berhak menerima zakat tadi ada 4. Yang pertama ada orang kaya, ada hamba sahaya, keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, setiap orang yang dalam tanggungan yang berzakat, misalnya anak dan istri, dan yang terakhir yaitu orang non-muslim. Kemudian macam-macam zakat itu ada 2, zakat fitrah dan zakat mal. Tetapi yang kita pelajari pada pertemuan kali ini yaitu zakat fitrah. Nah, zakat fitrah itu apa? Zakat fitrah tadi yaitu sejumlah harta berupa bahan makanan pokok yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim menjelang hari raya Idul Fitri dengan tujuan membersihkan jiwa dengan syarat tertentu dan rukun tertentu. Kemudian hukum dan dalil mengenai zakat fitrah yaitu wajib atas setiap muslim dan muslimah, itu hukumnya ya wajib. Nah, untuk dalilnya yaitu ada di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 43 dan hadis yang sudah Ibu bacakan tadi. Kemudian yang ketiga yaitu rukun dan syarat zakat fitrah. Rukun zakat fitrah itu ada 4. Yang pertama niat menunaikan zakat fitrah karena Allah. Yang kedua ada muzaki, yaitu orang yang menunaikan zakat. Yang ketiga ada mustahik, yaitu orang yang menerima zakat. Yang keempat ada barang yang dizakatkan. Kemudian syarat wajib zakat fitrah yaitu ada 4. Yang pertama beragama Islam, yang kedua orang yang akan berzakat ada pada waktu terbenam matahari pada malam Idul Fitri, yang ketiga mempunyai kelebihan makanan baik untuk dirinya sendiri maupun untuk keluarganya pada malam Idul Fitri dan pada siang harinya. Kemudian yang terakhir yaitu lahir sebelum matahari tenggelam di akhir Ramadan. Materi yang selanjutnya tadi ada ketentuan pengeluaran zakat fitrah. Nah, tadi Ibu sudah menyampaikan bahwa ketentuan pengeluaran zakat fitrah itu berupa bahan makanan pokok yang ada di daerah tersebut, misalnya beras. Nah, untuk takarannya yaitu 2,5 kilo atau 3,5 liter. Kemudian, kapan waktu yang tepat untuk mengeluarkan zakat fitrah atau ketentuan waktu untuk pengeluaran zakat fitrah? Yang pertama tadi ada waktu yang diutamakan, waktu yang diperbolehkan, waktu yang lebih baik, dan waktu yang tidak diperbolehkan, dan waktu yang haram untuk mengeluarkan zakat fitrah. Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi. Dan yang terakhir, kita sudah belajar mengenai tujuan zakat fitrah. Adapun tujuan zakat fitrah tadi yaitu memenuhi kebutuhan orang-orang miskin pada hari raya Idul Fitri dan untuk menghibur mereka dengan sesuatu yang menjadi makanan pokok penduduk negeri tersebut. Alhamdulillah, penyampaian materi sudah selesai. Terima kasih anak-anak telah mendengarkan dan menyaksikan video pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.